Matius pasal 5. Yesus mengajar orang banyak. Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya itu, dia naik ke atas bukit dan duduk di situ. Murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya dan dia mulai mengajar mereka. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani, karena merekalah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang sekarang berduka cita, karena merekalah yang akan dihiburkannya. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang rendah hati, karena merekalah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang giat melakukan yang benar, lebih daripada makan dan minum, karena merekalah yang akan dipuaskan oleh Allah. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang mengasihi orang lain, karena merekalah yang akan dikasihi oleh Allah. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang tulus hati, karena merekalah yang akan selalu memandang Allah. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anaknya. Sungguh diberkati Allah, orang-orang yang dianiaya karena hidup benar, karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kamu juga sungguh diberkati Allah kalau kamu disakiti, dihina, dan difitnah karena mengikut Aku. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena berkat yang besar sudah tersedia bagimu di surga. Ingatlah, nabi-nabi yang hidup di masa lalu juga dianiaya seperti itu. Garam dan terang dunia. Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Waktu memasak, setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan pasir ke dalam makanan, karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir, karena itu hanya dibuang keluar, lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam. Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti kota yang terletak di atas bukit. Terangnya bersinar, dan kota itu tidak bisa disembunyikan. Begitu juga, tidak ada orang yang menyalakan lampu, lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Begitu hendaknya terangmu menyinari setiap orang. Maksudku, biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Ajaran Yesus tentang hukum Taurat. Janganlah kamu berpikir bahwa Aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi supaya apa yang tertulis di dalamnya ditepati. Ketahuilah bahwa selama masih ada langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Biarpun satu huruf atau satu titik, semuanya akan selalu berlaku, dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan terjadi. Jadi, janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam hukum itu yang tidak berguna. Orang yang melanggar salah satu perintah yang terkecil pun dan mengajar orang lain juga untuk melanggarnya, dia akan dianggap yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan seluruh perintah hukum Taurat dan mengajar orang lain juga untuk melakukannya, dia akan sangat dihormati di dalam kerajaan Allah. Jadi Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada para ahli Taurat dan anggota-anggota kelompok Farisi, kamu sama sekali tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Ajaran Yesus tentang kemarahan. Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa sudah memerintahkan nenek moyang kita jangan membunuh.
dan siapa saja yang membunuh harus diadili dan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang marah kepada seorang lain akan dihukum Allah, dan siapa saja yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapa saja yang mengatakan kepada seorang lain, kamu bodoh, pantas dibuang ke dalam api neraka. Karena itu, kalau misalnya kamu sedang membawa persembahanmu untuk dibakar pada mezbah di rumah Allah, dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang lain yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah. Kemudian, pergilah kepada orang itu dan pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Sesudah itu, barulah kamu lanjutkan memberikan persembahanmu kepada Allah. Dengarlah contoh ini. Kalau ada orang yang sedang mengadukanmu ke pengadilan, sebelum sampai ke sidang pengadilan, segeralah berusaha memulihkan hubunganmu dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak, mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim, lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu akan dipenjarakan. Apa yang aku katakan ini benar. Kamu tidak bisa keluar dari penjara itu sampai kamu membayar lunas semua hutangmu dan denda yang ditetapkan oleh hakim itu. Ajaran Yesus tentang dosa perzinahan. Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa sudah memberikan perintah, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, laki-laki siapa saja yang hanya memandang perempuan saja dengan hawa nafsu dan ingin berhubungan seks dengannya, berarti dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, bahkan matamu yang paling baik, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu dibuang ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap. Begitu juga kalau tanganmu menyebabkan kamu berdosa, bahkan tanganmu yang paling kuat, potong dan buanglah tanganmu itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu masuk ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap. Ajaran Yesus tentang perceraian. Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini. Setiap suami yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, satu-satunya alasan seorang suami boleh menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah terbukti berzina. Karena kalau istrinya tidak berzina dan suami menceraikannya karena hal lain, berarti suaminya seolah-olah mendorong istrinya itu untuk berzina. Karena kalau istrinya itu kawin lagi, di hadapan Allah, pasangan baru itu dianggap berzina. Dan juga setiap laki-laki yang kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan, sedang berzina dalam pandangan Allah. Ajaran Yesus tentang sumpah dan perjanjian. Setiap kita juga sudah diajarkan tentang perintah Musa kepada nenek moyang kita. Kalau kamu berjanji atas nama Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan sampai kamu tidak menepati apa yang kamu janjikan itu. Tepatilah sesuai dengan yang sudah kamu janjikan dengan menyebutkan nama Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sama sekali menyebut suatu apapun sebagai saksi untuk menguatkan sumpahmu. Janganlah menyebut demi surga, karena itu tempat tahta Allah. Dan jangan menyebut demi bumi, karena bumi merupakan tempat Allah menaruh kakinya ketika ia duduk di atas tahtanya. Dan juga tidak boleh menyebut demi Yerusalem, karena itu adalah ibu kota Raja Maha Besar. Bahkan tidak boleh menyebut kepalamu sendiri sebagai saksi atas perjanjianmu, karena kamu tidak sanggup membuat sehelai saja rambutmu menjadi hitam atau putih. Jadi biarlah kamu hanya berkata itu benar kalau hal itu benar, atau itu salah kalau hal itu salah. Janganlah menambah sesuatu pun untuk menguatkan sumpah atau perjanjianmu, karena semua tambahan lain berasal dari iblis.
Ajaran Yesus tentang orang-orang yang memusuhi kita. Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini. Siapa yang merusak mata atau gigi orang lain, maka hukumannya mata atau gigi orang itu juga akan dirusak. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Misalnya kalau seorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Atau kalau seorang mengadukan kamu ke pengadilan dan menuntut bajumu, berikanlah juga jubahmu kepadanya. Atau kalau seorang tentara memaksamu memikul barangnya sejauh 1 kilometer, bersedialah untuk memikul barangnya itu sejauh 2 kilometer. Dan kalau seseorang meminta sesuatu padamu, berikanlah. Atau kalau seseorang mau meminjam sesuatu padamu, janganlah menolaknya. Kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Setiap kita juga sudah diajarkan, kasihilah saudara-saudari kita sebangsa, tetapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah orang-orang yang memusuhimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. Karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapamu yang di surga. Karena Dia sangat baik kepada semua orang. Misalnya, dengan matahari Dia menyinari orang-orang yang baik maupun yang jahat. Dan ketika hujan turun, Dia menolong orang-orang yang hidupnya benar maupun yang hidupnya tidak benar. Kalau kamu hanya mengasihi teman yang mengasihimu saja, jangan berharap bahwa Allah akan memberikan upah kepadamu atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain pun mengasihi siapa saja yang mengasihi mereka. Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, jangan sangka bahwa Allah akan menganggap kamu lebih baik dari orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam kepada teman-teman mereka. Hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian, kamu akan menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.